Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 136. Makan berdua. Hana menghentikan pekerjaannya ketika mendengar seorang yang berbicara kepadanya. Tanpa mendapat jawaban, pria itu duduk di kursi yang ada di depan Hana. Ia masih diam, tak mana orang yang saat ini duduk di depannya. Apakah telinganya yang salah dengar, atau memang benar yang duduk di depannya adalah suaminya? Aroma parfum yang tercium di indera penciumannya meyakinkannya bahwa saat ini duduk di memandangnya adalah Davin. Berada di posisi seperti ini sungguh membuat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Ia tidak menduga akan bertemu Davin di sini. Davin hanya diam dan memandang istrinya yang hanya menundukkan kepalanya. "Halo, apa kabar?" Pria itu menyapa istrinya. Lainnya menyapa kekasihnya yang baru saja ditemuinya. Hana mengangkat kepalanya dan menatap pria duduk di depannya. Melihat wajah tampan suaminya, sungguh membuat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Bukan hanya dirinya saja yang merasa senang, namun juga kedua anak dalam perutnya yang kegirangan. Gerak kedua bayinya terasa bersamaan di bagian perut sebelah kiri dan kanan. "Tambah cantik ya sekarang," Davin memuji istrinya. Pria itu betul terkesima memandang wajah cantik Hana. Bahkan matanya tidak berkedip sedikit pun. Rasa rindu yang dimilikinya memuncak sudah. Bahkan dia begitu sangat ingin bisa meluk tubuh istrinya seini ada di depannya. Hana hanya diam memandang Davin. Meskipun rasa rindu yang dimilikinya begitu sangat besar, namun tetap saja malu untuk mengakuinya. "Kok diam aja?" Davin mengulum senyumnya. Diberikannya bunga tadi sengaja disembunyikannya di belakang punggungnya. Hana diam hingga sampai saat ini bulunya belum bisa untuk berkata-kata. Nebelnya mawar merah yang hanya setangkai itu dari tangan suaminya. Suka, ia berharap dapat pujian dari istrinya. "Cuma setangkai," Hana mengangkat sudut bibirnya sebelah kanan. Diletakkannya bunga mawar itu di atas meja. Davin tersenyum nyengir saat mendengar jawaban dari istrinya. Ia tidak kepikiran untuk membawa bunga, berhubung acara dinner yang diadakan kedua orang tuanya secara dadakan. Ide ini baru terfikirkan setelah keluar dari rumah. Ketika sampai di toko jual bunga, ternyata tokonya sudah tutup. Pada akhirnya, Davin hanya memetik satu tangkai mawar yang kebetulan ada di depan toko bunga yang didatanginya. Rencananya besok akan dibayarnya bunga mawar satu tangkai tersebut. "Gimana kabar adek?" Davin memandang wajah istrinya. "Baik." "Rindu dek, rindu sekali." Davin menatap sendu istrinya. Hana tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam memandang suaminya. "Rindu dek, rindu sekali." "Bohong, buktinya aku pergi nggak dicari," batinnya. Kesal rasanya bila mengingat bahwa suaminya tidak mencari keberadaannya. "Anak-anak gimana kabarnya sayang?" "Baik." Betapa ingin ia menangis dan memeluk Davin, kemudian memukul dadanya dengan keras untuk menghilangkan rasa kesal dan sesak di dadanya. Namun hal itu tidak mungkin dilaksanakannya. Walau bagaimanapun, ia harus bisa terlihat kuat. Rindu sekali dengan anak-anak, Davin berpindah duduk di sebelah Hana. Mata Hana melotot ketika melihat suaminya yang duduk di sampingnya. Davin tidak menghiraukan tatapan tajam istrinya. Ia menundukkan kepalanya dan mencium perut Hana, seperti apa yang selalu dilakukannya. Diciumnya perut sebelah kiri dan sebelah kanan secara bergantian. Dipegangnya perut istrinya yang sebelah kiri dan sebelah kanan secara bersamaan. "Adek, anak kita gerak ya?"
Davin dapat merasakan gerak dari kedua anaknya. Iya, jawab Hana. Anak papi, apa kabar di sini? Alhamdulillah, papi senang dengarnya. Sehat ya anak-anak papi. Gimana makannya? Apa mami nggak pelit kasih kalian makan banyak-banyak? Kasian anak-anak papi. Ternyata mami pelit ya. Kalau mami pelit, gigit aja. Oh, nggak punya gigi. Davin meletakkan telinganya di perut istrinya. Ia seakan mendengarkan apa jawaban dari bayi dari dalam perut. Hana tersenyum ketika mendengar perkataan suaminya. Sudah beberapa hari ini tidak mendengar candaan Davin seperti ini. Malam ini, ia kembali mendengarkan candaan suaminya. Hana tidak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan suaminya melakukan apapun terhadap perut buncitnya. Diciumnya perut Hana secara bergantian. Perut kanan kemudian pindah ke perut bagian kiri. Pria itu seakan tidak ingin berhenti mencium perut istrinya. Lama amat sih, Hana protes. Udah beberapa hari enggak cium anak dek, jadi ini bayar hutang. Mendengar alasan suaminya yang memang sesuai fakta, bahwa Hana hanya diam. Davin tersenyum dan mencium pipi istrinya sekilas. Mata Hana melotot besar ketika Davin mencium pipinya. Ngapain cium-cium Hana? Hana menepuk dada suaminya. Abang ini orangnya adil dek. Cium anak harus cium maminya juga. Bibirnya maju ke depan ketika mendengar perkataan suaminya. Marahnya jangan lama-lama lah dek. Davin megang tangan Hana dan dengan cepat istrinya menarik tangannya. Ia hanya tersenyum ketika melihat sikap istrinya yang sedang merajuk. Dimasukkannya nasi ke dalam piring. Sayang, mau makan dendeng? Mau, coba Hana. Nasinya dikasih kuah gulai. Iya. Mau pakai sambal? Dan hati untuk memakan sambal jengkol kini diurungkannya. Hana malu bila makan jengkol depan suaminya. Apalagi ini momen pertama mereka berjumpa setelah berpisah. Sambal cabai merah rebus pakai teri itu aja, ucapnya sambil menunjuk piring yang dimaksudkannya. Davin tersenyum dan masukkan sambal merah yang diinginkan istrinya. Rendang daging juga mau. Hana hanya menganggukkan kepalanya. Hana bisa makan sendiri. Ia menolak ketika suaminya akan menyuapinya. Ia tahu cuma ini lagi suapin anak-anak. Mereka pasti rindu, maka disuapin papinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya, Hana membuka mulutnya. Makannya yang banyak ya, anak-anak papi. David mengusap perut istrinya. Hanya diam dan fokus mengunyah nasi di dalam mulutnya. Begitu nasi dalam mulutnya habis, maka ia akan buka mulutnya kembali. Disuapi makan oleh suami seperti ini, terasa begitu sangat nikmat untuknya. Meskipun dirinya tidak mau memandang David secara langsung, namun tetap saja ia selalu mencuri-curi pandang untuk wajah suaminya yang begitu sangat tampan, dengan rambut yang rapi dan licin. Enak ya dek di rumah papa? Iya, jawab Hana. Davin hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban istrinya. Hana kecewa ketika suaminya tidak menawarkan pulang ke rumah mereka. Dek, nasinya habis, mau ditambah. Malam ini abang kasih bonus besar untuk makan malamnya. Semarah apapun istrinya, bila sudah bercerita tentang uang, pasti matanya akan terbuka lebar dengan wajah yang begitu sangat senang. Berapa? Tanya Hana. Adek maunya berapa? Hana meletakkan jari telunjuknya di kening sambil berpikir. 50 juta bagaimana? Dengan segaringannya bibirnya menyebutkan nominal angka dimintanya. Boleh,
Tapi sekarang nggak bawa uang cash. Membayar nanti ya, utang dulu. Iya, Demhana yang kini sudah tersenyum dengan manisnya. Gini amat kalau punya istri matre, Novi berkata dalam hatinya. Namun ia sangat senang melihat senyum manis istrinya. Pria itu kembali menambahkan nasi ke dalam piring dan melanjutkan menyuapi istrinya makan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.